الحي وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى روحي سيد عبد القادر الجيلاني وإلى روحي سيد محمد سلمان عبد الكريم المدني وإلى روحي سيد محمد أسد بن عبد الله البنجاري وإلى روحي أنا لما العارف بالله الشيخ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah wa hasyasahu bihamli asrarihi wa jajabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah wa askurhu an manna alaina bil imani bima ja'at bihil anbiya wal awliya'u min asrarihir rabbaniyah wa wafaqana li mutaba'ati sunnatihimul baqiyatis saniyah wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi dhahrihi abihi suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi sabilin nuri wa ba'd. Yang ulun hormati Sahibul Hajat dan yang ulun hormati tuan-tuan guru, ada guru Rusdi Ilhami, ada guru Azizur Rahman, guru Rasidi dan guru Kang Alawi dan guru-guru yang lainnya, serta hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita dapat berhadir di majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini diberikan oleh Allah rahmat, kabul hajat tuan rumah, hajat kita semuanya, kesehatan badan, dimurahkan rezeki, panjang umur dan segala-galanya. Amin ya amin. Selanjutnya salawat dan salam selalu terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ulun diamanahi atau membacakan manaqib daripada Syekh Muhammad Saman. Ini kami dua Ustaz Rusdi duit malam ini. Duit mau. Jadi ulun membacakan manaqib Syekh Muhammad Saman. Kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyid Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Siddiq ini beliau adalah seorang murid dari Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Beliau ini kurang lebih 25 tahun bersama Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Artinya kemana saja Syekh Muhammad Saman Al-Madani, di situ ada Syekh Siddiq. Kalau kita melihat Syekh Siddiq ini, beliau adalah nama lengkapnya adalah Umar Khan. Kalau kita lihat dari Khan-Khannya itu adalah India. Nah, ada Syahrul Khan, Amir Khan, Salman Khan, itu kapal. Jadi Syekh Siddiq ini beliau berasal dari India. Kemudian beliau menuntut ilmu ke kota Madinatul Munawwarah, dan juga beliau menuntut ilmu ke Sudan, Afrika, bahkan ke Jubaid, Yaman.
Jadi beliau ini rajin menuntut ilmu. Nah, beliau ini adalah khalifah daripada Syekh Sayyid Muhammad Saman. Dan wahai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku, daripada hadis Nabi SAW yang artinya bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkan dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Jadi kita yakin sudah bahwa Syekh Muhammad Saman ini adalah waliullah. Dan disebutkan oleh Al-Imam Sufyan bin Uyainah yang artinya yang berbunyi inda dzikri shalihina tanzilu rahmah. Ketika diceritakan orang-orang soleh atau orang-orang sholihin, turunlah rahmat. Dan di antara rahmat ini, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sehat itu adalah rahmat. Salah satunya ya kita garing itu rahmat juga. Soal jangan mati. Nah, jadi sehat itu adalah rahmat. Di antara hak guru atas muridnya bahwa dia menulis manaqib dan membacakannya. Jadi Syekh Sidik ini beliau itu mengarang atau menulis daripada manaqib gurunya Syekh Muhammad Saman. Dan aku lihat pula kata beliau beberapa murid yang dahulu itu mengarang manaqib gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah mana sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Jadi kita banyak orangnya. Nah, memang termasuk hak seorang guru itu atas muridnya bahwa adalah murid itu menuliskan riwayat hidup seorang guru. Nah, apabila gurunya sudah ada, jangan dia menulis atau mengarang milik guru. Maka kata Syekh Sidik, tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka setara hatiku mengerjakannya seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang babal ini, kata beliau. Padahal Syekh Sidik Umar Khan ini, beliau itu adalah orangnya sangat rendah hati, sehingga kerendahan hatinya itu nampak pada lisan dan tulisan beliau. Ini senada dengan perkataan Al-Imam Ibnu Athaillah dalam kitab hikamnya, Mastudi'a fi ghaibis sarairi yahara fi sahadatiz zawahiri. Apa yang tersimpan di dalam rahasia hati pasti nampak pada kenyataan yang zahir. Jadi Syekh Sidik Umar Khan ini, beliau ini adalah sangat alim, luar biasa. Bahkan disiplin ilmu agama beliau kuasai. Dibuktikan di antara beberapa karya tulisan beliau, Syarah Bulughul Amal, itu diantaranya karangan daripada Syekh Sidik Umar Khan. Serta kata beliau, aku himpunkan akan setengah karamah guruku, yaitu Sayyidi As-Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu anhu, ahli syariah wa tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Sayyid Muhammad Saman ini beliau adalah termasuk wali kutub. Dan barang siapa nyulun sikat saja pian mau nulun baca kabar ini bisa jam 1, jam 1 malam bisa juga sampai subuh.
Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal tiada minta izin kepadanya, maksudnya itu kepada Syekh Muhammad Saman, niscaya ziarahnya itu sia-sia kalau sah pada jagirnya sekalipun. Nah, itu. Jadi menurut riwayat bahwa Syekh Muhammad Saman ini, beliau ketika hidup itu adalah apabila ada orang ziarah beliau sebagai khadam pembantunya melayani orang tunaknya aku ya sih manfaat baik itu Tuhan Raja akan datang orang mempangkat jenderal akan datang tetap kadang membedakan maupun rakyat biasa. Jadi beliau apabila ada orang hendak ziarah ke makam Rasulullah beliau layani. Makanya kita apabila hendak masuk ke rumah orang kan pasti kita apabila orang itu tuan guru umpamanya nih pasti ada hadapnya, pasti kita bertakun lawan pelayannya. Dan begitu juga ketika Syekh Muhammad Saman ketika hidup pada waktu itu. Jadi apabila orang hendak ziarah maka orang minta izin sama si dulu dan si izin melayaninya itu. Dan keutamaan kita mudah-mudahan kita semuanya dapat ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keutamaan ziarah kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man zarani ba'da wafati faqa'anna mazarani bi hayati. Barang siapa menziarahiku setelah wafatku, maka seakan-akan ia menziarahiku pada masa hidupku. Itu biasa. Dan ada juga hadis man zarani bil madinati muhtasiban kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Yang artinya barang siapa menziarahiku di kota Madinah hal keadaan menuntut pahala, niscaya aku akan menjadi saksi dan memberikan syafaat untuknya pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini dapat ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinatul Munawwarah. Dan tabiat daripada Syekh Muhammad Saman, beliau adalah kasih sayang kepada orang yang talabul ilmi dan kepada orang yang alim-alim dan kepada orang yang soleh-soleh dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin. Yang berapa sudah? Jam 12 setengah 9 sudah. Fakir miskin dan lagi pula ia suka berkhidmat atau melayani kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau ini apabila ada orang yang datang ziarah beliau yang melayani. Singkat saja. Ini ulun singkat pian. Dan adalah tabiat daripada Syekh Muhammad Saman, tiadalah tidur ia pada ketika malam hari. Malam hari guring juga orangnya, guring tapi sedikit aja, melainkan sedikit juga. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya, ketika ia hendak tidur maka keluh kesah seperti orang sakit. Ada kita ya, empuk bantal nyaman guring, sekalian lagi orang aja subuh. Nah itu ada waliullah bangun sepertiga akhir malam. Dan apabila sampai waktu sahur maka ia bangun daripada tidurnya lalu ia ratib sahur. Nah maksudnya bangun ini sembahyang malam, setelah itu ratib ini secara umum yang baca Quran, berzikir, salawat, istighfar. Nah itu secara umumnya tasbih kan. Tasbih di kalambut itu lain. Lain bisa. Dan apabila sampai seperempat hari, ini berarti singkat saja. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunat duha. Ini subuh sudah dari sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat dan yang terafdal itu 8 rakaat. Jadi kita ini menyangka kawa sembahyang duha umpamanya
Jadi tiap hari tidak Allah karena kesibukan pekerjaannya. Pagi mantar anak ke kantor kemana-mana seminggu sekali sudah. Nah hari Minggu nang waktu nang libur itu kadang kita itu. Ada kalau kita punya kawah bagus tiap hari itu bagus tiap hari, tapi kita menghidupkan sunnah Rasulnya harus ada juga. Nah itu ya. Makanya ada sebuah hadis Nabi, man hafaza ala sab'ati duha ghufirat junubuhu wa in kanat misla jabadil bahri. Artinya barang siapa sembahyang sunat duha 2 rakaat, niscaya segala dosanya diampuni sekalipun sebanyak buih di laut. Itu ya. 2 rakaat aja. Apabila 12 rakaat kita di sembahyang duha, ujian Nabi dibangun gedung baginya di dalam surga. Murgana kita pikirkan surga apa? Gedung di dalam surga tuh kayak kita. Sehingga dalam jangan memikirkan itu pada awal kita. Pokoknya nikmati aja kita. Nah, tapi yang afdal itu yang 8 rakaat. Punya kata kawa 82 barang ya. Fadilahnya itu utamanya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dosa ini kadang-kadang lewat begini bisa memandang. Banyak macam-macam kita. Jadi Syekh Muhammad Saman ini beliau wafat di habis sudah selesai. Jadi Syekh Muhammad Saman ini wafat di Madinah. Dan pada 2 Zulhijjah beliau wafat, pas di bulan seperti bulan Zulhijjah yang pada saat ini. Nah beliau pada hari Arba dimakamkan di pemakaman Baqi itu. Nah, dan usia beliau kurang lebih 57 tahun. Ada juga di dalam riwayat lain itu 50 kurang lebih 58 itu. Nah mungkin demikian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ulun mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan hajat tuan rumah, hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Selamat. Nah, lancar. Amin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana ya Allah jami'al hajat wa tutakhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamati innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma اكتب السلامة والصحة والعافية لنا وللمسلمين والمسلمات من الحاضرين والغائبين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وعافية في أجسادنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا بسفرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim.